Sistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence DeepSeek buatan China mendadak jadi sorotan dunia setelah berhasil merontokkan harta 500 orang terkaya dunia di sektor teknologi. Dengan kecerdasan buatan canggih dan efisiensi biaya yang tinggi, DeepSeek berhasil menyalip ChatGPT sebagai aplikasi teratas di App Store Amerika Serikat dan memporak-porandakan bursa saham AS. Namun tak hanya DeepSeek, perusahaan asal China lainnya, Alibaba, juga turut membuat gebrakan di industri AI dengan meluncurkan Qwen 2.5 Max pada Rabu lalu, yang diklaim keunggulannya melampaui ChatGPT, lama, bahkan DeepSeek itu sendiri. Wah, kira-kira mana yang lebih canggih, AI buatan China atau buatan negeri Paman Sam yang sudah menjadi pemain lama dalam industri ini? Saya akan mengulasnya dalam adu canggih AI China versus Amerika, DeepSeek dan Qwen versus ChatGPT dan Gemini. Kita ke slide yang pertama. Ya, jadi DeepSeek adalah chatbot AI yang memiliki fungsi serupa dengan ChatGPT, bahkan akurasinya mengalahkan versi terbaru ChatGPT yang berbayar. Perusahaan ini menjadi sorotan setelah aplikasi chatbotnya merajai tangga aplikasi Apple App Store dan juga Play Store di Amerika pada awal pekan ini. Perbedaan utama DeepSeek dengan ChatGPT atau chatbot AI lainnya terletak pada teknologi yang digunakan dalam proses pembelajarannya. DeepSeek menggunakan mixture of experts, yaitu metode yang hanya mengaktifkan sebagian kecil parameter model pada setiap langkah pelatihan. Hal ini membuat DeepSeek lebih hemat energi dan juga efisien dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan kalau kita lihat AI lain seperti Llama 3.3, Qwen 2.5, GPT 3.5 Turbo, ini mereka menggunakan model padat atau dense models, di mana seluruh parameter model aktif sepanjang pelatihan, sehingga membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita lihat di sini, DeepSeek Air 1, ini untuk parameter during interaksinya atau parameternya pada saat pelatihan hanya sedikit sekali, namun total parameternya bisa mencakup banyak hingga 600B. Namun kalau misalnya kita lihat dari Llama, Qwen hingga GPT yang versi 3.5 Turbo sendiri, ini parameter interaksinya sangat menyesuaikan dari total parameter yang digunakan pada saat pelatihan. Jadi memang sangat berbeda sekali dengan cakupan yang bisa dilakukan oleh DeepSeek pada saat pelatihan ataupun pada dari sisi ukuran kecanggihannya sendiri. Nah, selain itu lebih lanjut lagi, biaya pelatihan atau training cost AI sebetulnya memang telah meningkat di seluruh industri. Tetapi untuk DeepSeek yang version 3 dan juga pendahulunya R1, ini jauh lebih rendah daripada model AI populer lainnya. Dengan kecerdasan buatan berbasis model DeepSeek V3 dan juga DeepSeek R1, chatbot ini mampu melakukan berbagai tugas. Selain itu, keunggulannya juga terletak pada penggunaan sumber daya komputasi yang lebih efisien, sehingga biaya pengembangan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya seperti OpenAI. Menurut laporan Reuters, DeepSeek juga menggunakan chip NVIDIA yang H800 begitu, dengan total biaya kurang dari 6 juta dolar Amerika Serikat atau tepatnya hanya 5,6 juta dolar Amerika Serikat saja. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan miliaran dana yang dikeluarkan raksasa teknologi AS untuk AI. Tak hanya itu, menariknya lagi, chip NVIDIA H800 ini yang digunakan DeepSeek memiliki spesifikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan H100. Sebab China ini menjadi salah satu negara yang terdampak aturan perbatasan ekspor chip dari Amerika Serikat. Aturan ini juga membuat perusahaan China tidak bisa mendapatkan chip AI model terbaru seperti NVIDIA H100 yang digunakan oleh AI buatan Amerika lainnya. Jadi meskipun dikembangkan oleh tim yang kecil dengan pendanaan yang jauh lebih sedikit daripada raksasa teknologi Amerika, DeepSeek ini mampu melampaui ekspektasi dengan model yang besar dan juga tangguh yang berjalan dengan baik dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, secara keseluruhan DeepSeek juga menghemat memori, waktu, kemudian juga uang dengan menggunakan, kalau kita lihat ini bahasanya adalah FP8, atau yang merupakan bit dengan presisi rendah untuk sebagian besar perhitungan dan beralih ke FP32 yang merupakan bit presisi penuh untuk beberapa operasi utama yang akurasinya sangat penting. Beberapa orang di bidang ini juga menilai ataupun juga telah mencatat bahwa sumber daya yang terbatas mungkin yang memaksa DeepSeek untuk berinovasi dan juga membuka jalan yang berpotensi membuktikan bahwa pengembangan AI dapat dilakukan lebih banyak dengan lebih sedikit sumber daya. Nah, kalau kita lihat memang di sini untuk training cost sendiri atau biaya pelatihan, kalau kita lihat GPT-4 ini yang version paling baru, ini membutuhkan biaya hingga 40
million dollar USD atau 40 US dollar begitu ya. Sedangkan 40 juta USD, sedangkan untuk DeepSeek sendiri kita lihat di sini di bawah dari 6 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat juga selanjutnya secara performa, meskipun nilainya memang relatif rendah, skor DeepSeek pada tolak ukur tetap setara dengan model-model mutakhir terbaru dari pengembangan AI terkemuka di Amerika Serikat. Karena R1 ini hampir setara dengan model O1 OpenAI dalam Artificial Analysis Quality Index, di mana peringkat analisis AI independen. Jadi R1 telah mengalahkan sejumlah model lain termasuk Gemini 2.0, Flash milik Google, kemudian juga Cloud 3.5 Sonnet milik Anthropic, dan juga Llama 3.3 70B milik Meta, dan juga ChatGPT 4o milik OpenAI. Nah, kita lihat dari sini untuk di sisi coding saja, DeepSeek yang berwarna biru ini selalu mengungguli chatbot lainnya begitu ya, seperti OpenAI, kemudian juga Anthropic, Meta, dan juga Alibaba. Nah, di mana untuk codingnya sendiri DeepSeek mengungguli di 98, memang sangat tipis sekali pemirsa dibandingkan dengan OpenAI dan juga Anthropic. Tapi tetap saja DeepSeek yang paling unggul dengan tadi yang sudah saya jelaskan, sumber daya sangat terbatas, efisiensi, bahkan chip GPU NVIDIA-nya pun bukan versi yang paling baru, melainkan versi yang di bawahnya chip yang digunakan oleh OpenAI, Anthropic, dan juga lain sebagainya, yakni H100. DeepSeek hanya menggunakan yang H800 saja. Kemudian juga untuk quantitative reasoning juga DeepSeek yang mengungguli di 97, reasoning and knowledge juga DeepSeek mengungguli, tidak mengungguli maaf, karena OpenAI masih mengungguli untuk reasoning dan juga knowledge-nya. Namun untuk scientific reasoning dan juga knowledge memang masih kalah juga dibandingkan dengan OpenAI. Namun ini kita lihat juga ranking 2 begitu ya, ini namanya tidak jauh dibandingkan dengan OpenAI yang memiliki dana ratusan miliar dolar Amerika Serikat bahkan untuk membuat suatu AI chatbot itu sendiri. Nah, kalau kita lihat juga Alibaba Group juga membuat gerakan dan juga gebrakan di industri kecerdasan buatan dengan meluncurkan Qwen 2.5 Max pada Rabu 29 Januari lalu. Nah, menariknya perilisan ini dilakukan tepat di hari pertama Tahun Baru Imlek saat sebagian besar masyarakat China tengah menikmati libur panjang bersama keluarga. Langkah ini dianggap sebagai respons langsung terhadap pesatnya kebangkitan DeepSeek, startup AI yang dalam 3 pekan terakhir mengguncang industri teknologi baik di dalam negeri maupun di kancah global. Melalui akun resmi WeChat Alibaba Cloud, mengklaim bahwa model terbaru mereka mampu melampaui GPT-4o, DeepSeek version 3, dan juga Llama 3.1 505B dalam hampir semua aspek kinerja. Alibaba menyatakan Qwen 2.5 Max mengungguli hampir secara keseluruhan GPT 4.0, DeepSeek V3, dan juga Llama 3.1 405B maksud saya. Nah, pernyataan ini juga secara eksplisit menegaskan bahwa ambisi perusahaan untuk bersaing langsung dengan teknologi AI terdepan dari OpenAI dan juga Meta. Selain itu, peluncuran Qwen 2.5 Max ini juga terjadi di tengah guncangan besar di industri AI yang dipicu oleh rilisnya DeepSeek V3 pada 10 Januari dan diikuti oleh model R1 pada 20 Januari. Keberhasilan DeepSeek mengguncang Silicon Valley, membuat saham teknologi anjlok dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terhadap besarnya anggaran pengembangan AI di Amerika Serikat. Namun dampak DeepSeek tidak hanya terasa di pasar global, namun juga di dalam negeri karena raksasa teknologi China kini berlomba-lomba untuk memperbarui model AI mereka. ByteDance, misalnya induk perusahaan TikTok, hanya berselang 2 hari setelah peluncuran DeepSeek R1 memperkenalkan pembaruan model AI unggulannya. Mereka mengklaim bahwa model baru tersebut mengungguli OpenAI 01 dan juga dalam uji AIME, tolak ukur yang menilai pemahaman AI terhadap instruksi yang kompleks. Nah, ini dia. Ada saham Nvidia Corp, Microsoft Corp, dan juga SoftBank, dan 3 perusahaan ini merupakan perusahaan yang berinvestasi di OpenAI. Nvidia dan juga Microsoft sudah berinvestasi jutaan dolar Amerika Serikat untuk OpenAI, sedangkan SoftBank baru nanti akan berinvestasi, begitu mengungkapkan rencana investasinya. Kita lihat secara 5-day begitu ya, pergerakan sahamnya mulai dari 27 Januari sampai dengan 30 Januari. Kita lihat bahwa pergerakan saham Nvidia ini anjlok parah, bahkan Nvidia sempat kehilangan 9.000-an triliun rupiah pada saat DeepSeek ini mengungguli pasar ataupun tangga di Apple Store dan juga di Play Store di Amerika Serikat. Saham Nvidia anjlok dan kalau kita lihat pergerakannya betul-betul turun sekali, kemudian juga Microsoft juga turun secara 5 harian, SoftBank juga turun, berada di zona merah masing-masing.
Karena munculnya terobosan biaya rendah DeepSeek khususnya mengancam para pemimpin AI yang berbasis di Amerika Serikat seperti OpenAI dan juga Anthropic yang telah menginvestasikan miliaran dolar dalam mengembangkan model AI terkemuka. Meskipun pemerintah Amerika Serikat berupaya untuk mempertahankan supremasi AI melalui kontrol ekspor pada chip canggih, DeepSeek telah menemukan cara untuk mencapai hasil yang sebanding dengan menggunakan semikonduktor NVIDIA yang sah dan tipe kurang canggih. Hal ini menggarisbawahi bahwa DeepSeek tidak hanya mendapatkan daya tarik, tetapi DeepSeek juga berada pada lintasan atas di balik kehebohan yang terjadi akhir-akhir ini secara global dalam menciptakan suatu kecerdasan buatan yang mutakhir dan juga efisien.